Kita sapa yuk adik-adik yang di rumah. Ya. Shalom, Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Kakak Mia kabarnya gimana? Baik dong Kak Baik Moda. ya. Kak Moda? Baik juga Oh, Kak baik Mia. juga. Tentu adik-adik yang di rumah baik juga Adik-adik ya. juga pasti baik ya. Pasti tentunya Iya, Kakak anak Mia. siapa dulu? Anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus. Kalau Iya. anak Tuhan Yesus itu kami harus ceria, Betul. cerah, bersuka cita. Betul. Nah, Kakak Mia, Iya. sebelum kita bernyanyi, Iya. kita doa dulu. Baik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus terima yang baik. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Pada hari kami ini dapat kembali berkumpul di rumahmu ini. kami dapat kembali berkumpul di rumahmu ini. Walaupun dalam jarak yang jauh Bapa, Walaupun dalam jarak yang jauh Bapa, tapi kami tetap mau memuji, memuliakan namamu Tuhan. tapi kami mau tetap memuji, memuliakan namamu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada hari ini pada hari ini kami mau kami mau mendengarkan firman-Mu mendengarkan firman dan memuji namamu. dan memuji nama. Tuhan berkati kami Bapa. Tuhan berkati kami Bapa. Tuhan berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah Biar kami dan kami bersuka cita bersukacita untuk mendengarkan dan memuji namamu. dan memuji namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Kami siap untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Di dalam nama anakmu kami berdoa. kami berdoa. Amin. Kita mau bernyanyi, nyanyi dari terbit matahari dan Jalan serta Yesus kakak. jalan serta Yesus. Semangat ya. Semangat dong. Kita bangkit tentunya. berdiri, Ayo, semua adik-adik. bergerak. Jangan aja ada yang diem ya. Oke, ayo kita nyanyi ya Bang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yo, kita jalan adik-adik. Angkat kaki Kita jalan-jalan dulu kakaknya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik yang di rumah semangat ya. Jalan serta Yesus.
Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah Minggu HKBP Jatiasi. Salam sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, duduk dengan tenang. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik kami yang kami kasihi, firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini yaitu minggu ketiga setelah Trinitatis. Ayo kita ambil dan kita buka Alkitab kita masing-masing, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat? Oke, dibaca Alkitabnya dalam hatinya, tetapi Amang yang membacakan keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata,
itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahas. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada minggu ini untuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak kami sekolah minggu, siapa di antara kita pernah sakit? Tentu kita pernah sakit, bukan? Ada itu sakit kita karena demam, ada sakit batuk, ada panas, dan juga kadang kita menjadi sakit karena keseleo, terkilir, yang tentunya kita semua pernah sakit. Tetapi jangan kita berdoa kita sakit parah ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Jika kita sakit, tentu kita akan makan obat. Jika kita sakit, tentu kita dibawa untuk mengurut. Jika kita sakit, tentu orang tua kita akan membawa kita ke rumah sakit. Dan satu pun di antara kita tidak pernah menyenangi kita dalam keadaan sakit. Ada di sini yang ingin sakit? Tentu tidak ada. Jangan kita bercita-cita sakit dan jangan kita ada yang sakit ya. Nah, anak-anak kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang menyembuhkan kita dari yang sakit? Tentu banyak cara Tuhan menyembuhkan kita dari yang sakit. Ada itu karena makan obat panas, ada itu karena kita diurut, ada kita karena dibawa ke rumah sakit. Itulah cara Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau pada saat ini. Tetapi yang mau dikatakan Tuhan dalam firman ini, siapa yang menyembuhkan Hizkia, seorang raja dari sakitnya? Yang menyembuhkan Hizkia, yang menyembuhkan orang sakit adalah Tuhan. Yang menyembuhkan orang sakit itu bukanlah kekuatan obatnya atau kekuatan makanannya. Tetapi yang menyembuhkan sakit itu adalah Tuhan. Namun Tuhan berkarya menyembuhkan penyakit itu karena makan obat, karena dibawa ke rumah sakit, karena diurut, karena minum, makan obat. Itu diberkati Tuhan, maka setiap orang yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan satu cara yang paling mujarab sekali dikatakan oleh Tuhan lewat firman ini, Hizkia sembuh dari sakitnya oleh karena dia berdoa kepada Tuhan. Itu. Berdoa kepada Tuhan dan dia setia kepada Tuhan. Itu kata Hizkia dalam firman ini. Hizkia berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Apa doa Hizkia? Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hatiku serta melakukan yang baik di mata Tuhan.
Itu. Jadi karena doa Hizkia itulah kepada Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Tulus hatiku kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan aku telah melakukan yang baik di mata Tuhan. Dia menangis. Dia membalikkan mukanya ke dinding, dia berdoa, ya Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Maka firman Tuhan pada Yesaya disampaikan kepada Hizkia berkata, apa kata Yesaya kepada Hizkia dan disampaikan kepada Tuhan? Allah Daud, Bapa leluhurmu telah mendengarkan doamu. Dan air matamu telah dilihat Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan. Nah, itu. Jadi yang menyembuhkan sakit Hizkia adalah Tuhan, karena dia berdoa. Tetapi bukan hanya berdoa, dia melakukan yang baik. Dia bahkan menangis setia kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang anak-anak sekolah minggu yang demam contohnya, yang terkilir dan sebagainya, yang panas, bukan hanya berdoa sendiri, tetapi berdoa kepada Tuhan sambil makan obatnya, minum obatnya, makan, minum, dan istirahat dengan baik. Itulah yang dilakukan, maka dikatakan Hizkia, aku telah melakukan yang baik di mata Tuhan. Begitu ya. Jadi anak kami sekolah minggu, Tuhan mendengarkan doa-doa orang yang selalu berdoa dengan tulus, dengan baik, dengan rendah hati kepada Tuhan. Itu katanya dalam Matius 7 pasal 7 kan. Mintalah, carilah, ketuklah. Apa yang kita minta kepada Tuhan pasti Tuhan berikan. Apa yang kita cari di dalam Tuhan pasti kita akan mendapatkan. Apa yang kalau kita mengetuk hati Tuhan, pasti Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Maka Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan menyembuhkan. Itu kata Yesaya kepada Hizkia. Tuhan telah melihat doamu, mendengarkan doamu. Tuhan sudah melihat engkau menangis. Tuhan melihat segala perbuatan yang baik. Tuhan telah berkata kepada kamu. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan menyembuhkan. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada Hizkia bahwa Tuhan memperpanjang hidup kita. Tuhan akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi katanya. Dan Tuhanlah melepaskan kita dan memberikan serta memagari kita. Akulah Tuhan memberkatimu, melepaskanmu, memperpanjang hidupmu. Akulah memagari kamu oleh karena Allah Daud hamba Allah. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hizkia berkata kepada Yesaya, apakah yang menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan aku pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga? Apa tanda? Nah ini. Jadi Hizkia berkata, apa tanda yang diberikan Tuhan? Maka Yesaya berkata kepada Hizkia, ambillah sebuah kue ara, letakkanlah pada bara itu, maka sembuhlah sakitnya. Apa maksud Tuhan di sana? Ambillah sebuah kue ara, letakkan pada bara itu, maka sembuhlah sakitnya. Itulah kata Yesaya kepada Hizkia. Maka Yesaya menjawabnya,
Inilah janji yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Itu ayat yang ke-9. Inilah janji Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak yang sekolah minggu, yang tulus hatinya, yang baik, yang berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Tuhan menepati janjinya kepada anak-anak sekolah minggu. Bahwa janji Tuhan apa? Engkau akan disembuhkan, engkau akan diselamatkan, engkau akan diberikan umur yang panjang, engkau akan diberkati menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang santun, sopan, dan anak-anak yang berguna. Janji Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu semakin tetap berdoa, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 apa? Cari dahulu kerajaan Allah, maka diberikan kepada kita. Di luar dari apa yang kamu minta, Tuhan memberikan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua diberikan Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan. Apa dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37? Itu akan dibaca kita di rumah ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan melihat kita. Kalau kita bandel, Tuhan melihat. Kalau kita tidak berdoa, Tuhan melihat. Kalau kita tidak beribadah, Tuhan melihat. Kalau kita cengeng, Tuhan melihat. Kalau kita tidak pernah belajar, Tuhan melihat. Tidak pernah tersembunyi di mata Tuhan. Maka Hizkia mengatakan bahwa di matamu Tuhan semua terlihat. Maka anak-anak kami sekolah minggu HKBP Jatiasi, jika kita berdoa kepada Tuhan dengan setia dan tulus hati, serta menjadi anak-anak yang baik, penurut, serta anak-anak yang sopan santun, anak-anak yang selalu melakukan yang baik terhadap sesama, terhadap abang kakak, terhadap orang tua, terlebih kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berjanji, kita akan semakin sehat, kita semakin kuat, kita semakin bertumbuh, semakin pintar, serta semakin berhasil nantinya menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Jadi anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita lewat Nabi Yesaya pada saat ini dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ini ada 4 yang perlu kita ingat. Apa itu? Nanti kita baca kitab kita, tapi yang pertama, agar anak sekolah minggu selalu berdoa kepada Tuhan dan anak yang rajin beribadah. Itu pertama. Rajin berdoa dan rajin beribadah. Itu pertama. Yang kedua, apa doa kita kepada Tuhan? Doa kita kepada Tuhan, ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan Tuhan. Artinya hidup bersyukur kepada Tuhan. Ya. Hidup memuji Tuhan selalu. Maka bernyanyi, nyanyian ibadah. Jangan nyanyian-nyanyian yang lain. Hidup bersyukur, hidup memuji Tuhan, dan tunjukkanlah anak-anak
sekolah minggu HKBP Jatiasi adalah anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Baik kepada orang tua, santun dan hormat. Anak-anak yang berhati baik, berperilaku baik di hadapan orang tua, sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Karena di mata Tuhan, anak sekolah minggu tidak ada yang tersembunyi. Semua dilihat Tuhan. Maka tidak bisa berbohong, tidak bisa mengatakan kata yang tidak baik. Harus jujur. Begitu ya. Dan yang ketiga, mata Tuhan selalu melihat kita. Apakah kita anak sekolah minggu yang rajin? Apakah anak sekolah minggu yang mengingat pesan guru-guru sekolah minggu? Apakah anak sekolah minggu yang bisa melakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Apakah anak sekolah minggu anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan? Rajin belajar? Nah, itu. Rajin mengerjakan PR. Jadi mata Tuhan melihat kita. Itu seperti nyanyian anak sekolah minggu kan? Mata Tuhan selalu melihat anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mengingatkan kita lewat janji Tuhan kepada anak sekolah minggu bahwa Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Amin. Amin. Janji Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu bahwa Tuhan melakukan mujizat Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan melakukan mujizat Tuhan kepada anak-anak yang setia dan percaya. Janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Umur yang panjang, sehat, pintar, rezeki dan sebagainya. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bahkan di luar apa yang kita butuhkan pun Tuhan memberikan kepada anak-anak Tuhan. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan umur yang panjang, menyembuhkan kita dan tetap menyelamatkan kita, melepaskan kita dari dosa dan dari segala penyakit. Karena Tuhan memagari kita, maka apa yang dikatakan Paulus itu PR kita ya, dicatat. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, marilah kita selalu dekat kepada Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kita untuk lebih baik. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati orang tua kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati sekolah minggu. Dan Tuhan selalu menyertai anak-anak yang Tuhan kasihi. Takutlah akan Tuhan. Dan selalu berdoalah kepada Tuhan adalah setia memberkati kita. Salam sehat buat anak-anak kami sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tetaplah di rumah, tetaplah berdoa, beribadah kepada Tuhan, dan tetaplah belajar dan bekerja di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu pada minggu ini. Engkau berfirman menyembuhkan Hizkia dari penyakitnya,
karena Hizkia setia, taat dan takut kepada Tuhan. Dia adalah orang baik di mata Tuhan dan engkau baik mendengarkan doanya sehingga Hizkia sembuh dan bisa beraktivitas dengan pertolongan Tuhan di dalam segala hidupnya. Engkau mengasihi Hizkia dulu Tuhan, maka doa kami pada saat ini, Engkau juga menyembuhkan segala penyakit anak-anak Tuhan. Engkau memagarinya, menyertai dan memberkati anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiasi, sehingga mereka Tuhan menjadi anak yang selalu bersyukur, berdoa, memuji Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak yang panjang umur dan tetap setia mengikuti Tuhan. Melakukan segala yang terbaik, hormat, rajin belajar, dan selalu rajin membaca firman Tuhan. Berkatilah anak-anakmu sekolah minggu, sehingga mereka Tuhan jauh dari segala penyakit, tetapi Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, karena Tuhan melihat mereka dimanapun berada. Engkau mendengarkan doa-doanya, sehingga anak sekolah minggu menjadi anak yang patuh, hormat, santun, berguna, dan anak yang tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu gerejamu. Berkatilah orang tuanya. Berkati pekerjaan orang tuanya. Berkati juga anakmu pada saat belajar, beribadah. Berkati juga ibadah mereka satu hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, jika ada anak sekolah minggu pada saat ini kurang sehat, Engkaulah menyembuhkan mereka. Dengarkanlah doa-doa mereka. Dengarkanlah doa orang tuanya dan doa hamba Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memelihara, menyertai dan memberkati umat Tuhan di dalam kehidupannya setiap saat. Inilah doa kami Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami. Dengarkanlah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan. Sudah belum? Sudah ya? Sudah tentunya kakak. Iya. Tadi ceritanya kakak amat menarik sekali ya. Iya betul. Tadi Hizkia yang jatuh sakit dan Tuhan ponis kakak dia harus mati. Iya aduh serem ya kayak. Tapi kakak Iya. walaupun begitu Iya. Hizkia tetap setia. Dia berdoa kakak. Tetap Dia setia kepada siapa kak? Kepada Tuhan Oh, kakak. kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik ya. Nah kakak waktu Hizkia diponis sama Tuhan. Dia bakal tidak hidup lagi. Iya. Kemudian si Hizkia berdoa kakak. Berdoa Kepada Tuhan. Dia minta kesembuhan, dia minta kehidupan lagi Oh kakak. gitu. Tapi Berarti kakak kalau adik-adik sekolah minggu ada yang sakit harus berdoa juga dong? Harus dong kakak. Oh, Tahu nggak kakak? Ya. 15 tahun Tuhan kasih lagi Hizkia hidup. Wow. Kesempatan loh keren kakak. sekali ya. Kesempatan dikasih Tuhan untuk hidup 15 tahun kepada Asik Hizkia. banget itu kak. Padahal udah dibilang mau mati ya. Iya, Taunya kakak. diberi 15 tahun untuk hidup. Adik-adik kalau sakit di rumah ingat berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kesembuhan yang sejati. Amin. Oke. Kakak Mia pernah sakit?
Pernah dong. Pasti. Pernah Tentunya sakit. semuanya mengalami sakit ya Iya. kakak ya. Demam, flu, Nah, atau mungkin penyakit kalau yang kakak lain. sakit, kakak perginya kemana? Ke dukun? Enggak dong, ke dokter. Dokter. Selain dokter kemana kakak ini? Biasanya waktu kakak Mia kecil ke bidan dibawa sama mamanya. bidan. Tapi tetap dikasih obat. Nah tapi kak kalau udah ke dokter terus obatnya harus dimakan juga ya. Nggak Harus boleh dong, Kakak. males ya. Walaupun pahit harus. Oh adik-adik kalau udah ke dokter disuruh makan obat harus makan. Selain Iya. berdoa juga makan obat-obatan yang diberikan dokter Iya. supaya sembuh. Apalagi sekarang, Seperti Kakak. Iskia ya diberi kesembuhan. Apalagi sekarang Oh kakak iya, apa itu, virus. Kak? Virus corona yang aduh Iya. seluruh dunia mengalaminya kakak termasuk kita. Sehingga kita nggak bisa ke gereja Iya, ya. Kakak. Puji Tuhan tapi Kak, minggu yang Walaupun- lalu mama-mama kita sudah bisa Iya, pergi sudah ke gereja ya. Walaupun- Adik-adik sabar, Iya, tetap tunggu, berdoa. masih Pasti ada tunggu. waktunya ya Kak. Tapi dengan catatan kakak Mia, Iya. kita harus mengikuti Aturan. jaga Ngapain kesehatan. aturannya itu Kak? Jangan lupa cuci tangan, Oh iya. mandi yang bersih, Bersih. makan makanan yang sehat. Iya, betul. Dan pakai apa itu kakak? Yang tutup-tutup muka itu ya? Masker. Oh Kakak. masker. Jaga jarak dong kakaknya. Jaga jarak. Oke, kita jaga jarak ya Kak. Nggak boleh Harus- dekat-dekatan iya, ya. Oke. karena sekarang semakin bertambah kayaknya ya kakak Mia ya. Iya. Makanya kita harus jaga kesehatan kita Betul, supaya Kakak. kita tidak sakit. Iya Kak. Tapi dengan seperti yang Firman tadi katakan, kita harus Berdoa kepada sama Tuhan. seperti Hizkia ya Kak. Iya, Berdoa. Kakak. Ingat ya adik-adik, berdoa. Oke, kita akan apa ini Kak habis ini? Kita mau lihat ya. Minggu kemarin Ada kan tugas. ada tugas kakak Iya, dikasih. ada tugas, iya. Kalau tidak salah temanya tentang Nabi Nuh. Nah adik-adik Nabi Nuh. disuruh di rumah itu menggambar pelangi. Udah pada gambar ya Kak? Sudah, ih kakak cantik-cantik banget Wih, gambarnya kakak. iya keren. Di kelas Di satu kelas Kak. satu kakak. Kelas satu Aduh, kita juga keren hebat-hebat. banget. Iya. Udah gak sabar nih mamanya nih mau lihat. Ayo Oke. kakak kita lihat, check it out. Iya kita lihat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama. Oke, Kak. Tadi kita sudah melihat tampilan yang lalu-lalu. Lalu. Sekarang ada ayat hafalan kan ini Kak? Sekarang kakak minggu ini kita kasih tugas Oh, adik-adiknya tugas kakak. apa ini? Nih, coba lihat Ini gambar apa ini? Yang berhubungan dengan tema tadi kakak Oh, tentang berdoa. berdoa. Nah di sini adik-adik tugasnya adalah membuat ayat emas. Oke. Nah boleh terserah adik-adik dibuat sekreatif mungkin. Bentuknya Bisa boleh dibuat apa aja? Bentuk pembatas untuk Alkitab Oh, kakak. boleh. Ini contohnya di sini sudah dibuat nih kakak contohnya. Oh, Kakak Nah, Modang buatnya bikinnya gambarnya love. Iya. Kasih Tuhan. Nah. Tapi kalau mau bentuk salib boleh nggak Kak? Boleh, Boleh, asal adik-adik. ditulis ayatnya kakak Oh, iya. dan kata-katanya. Oh, Biar iya. adik-adiknya ingat ayat hafalannya kakak. Oke, jadi ayat hafalan ini? Minggu ini ayat hafalannya adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya Oke. kakak ulang 1 ya. Tesalonika 5 ayat 18. Nah
Bunyinya ya Kak? Nanti kalau sudah dibuat begini Kakak Mia, Iya. harus dihafal juga. Baik. Nah bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah nanti setelah adik-adik buat ya ayat masnya sekreatif mungkin apapun itu, kemudian ayatnya dihafal. Kalau bisa nanti pakai gerakan ya Kamia Oh ya. oke, iya. Berarti adik-adiknya pakai gerakan. Pakai gerakan Kayak Kak ini. Kamia. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, dibuat video ya Kak? Dibuat gambar, dibuat video, kirim ke WA grupnya masing-masing. Ya, seperti yang lalu-lalu. Oke? Oke, Iya, Kak kita Kamia. akan bernyanyi Kak. Mau Kita angkat kumpulin pujian untuk persembahan. ya Kakak Oke, ya. kita bernyanyi ya Bang. Tuhan, marbue ni ngoluku na soltadok nian. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.